Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Tika. Shalom. Shalom Kak Semi. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Puji Tuhan baik-baik saja. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk Kak. Shalom adik-adik. Shalom Papi Mami. Apa kabarnya?
Kakak harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, papi mami tetap jaga pola hidup sehat dan bersih ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Wah, senangnya kita sudah masuk bulan Desember. Nah, adik-adik, meskipun kita masih beribadah secara online, tetaplah bersyukur, memuji, menyembah Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, dan mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati ya. Adik-adik pasti sudah siap untuk beribadah. Ayo kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya adik-adik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih semangat memuji Tuhan ya adik-adik? Yang masih semangat sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik dan ajaib dan dahsyat. Tuhan yang begitu baik dan teramat baik. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik, bersama kakak kita nyanyikan lagu ini. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku.
jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yeay. Puji Tuhan adik-adik, hanya Tuhan Yesus penebus dan penyelamat kita. Sebab itu layak kita memuji dan menyembahnya dengan kesungguhan hati kita. Betul sekali. Saat ini kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan menjemput gerejanya. Termasuk adik-adik, kakak-kakak, dan papi mami juga. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik menyembah Tuhan Yesus. Ayo siapkan hatimu. Ya adik-adik kita menyanyikan lagu ini sama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan
adik-adik siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Sekarang angkat tanganmu, kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Terima kasih, Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
adik-adik, hai, berjumpa lagi dengan Kak Keisha, yeay. Nah, di Bedah Anak Start J hari ini, bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat ya, yeay. Nah, adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa lebih dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, buat hari yang cerah ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik yang di rumah Tuhan, berikan telinga seorang murid supaya adik-adik semua bisa mengerti apa yang disampaikan Kak Keisha Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelumnya aku mau ngingetin lagi nih, adik-adik pada masih ingat gak sih tahun ini tuh tahun apa? Kalau ada yang lupa atau yang belum tahu, aku kasih tahu lagi ya, Kak Keisha kasih tahu lagi. Nah, tahun ini adalah tahun integritas. Di tahun integritas ini, kakak dapat ayat dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan tidak ada yang bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dan dalam Mazmur 41 ayat 13-14 berkata demikian. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau membawakan firman Tuhan tentang siap sedia setiap saat yang diambil dari Matius 22 ayat 1-14. Nah, tujuan kakak membawakan firman Tuhan hari ini tuh agar adik-adik punya sikap hati yang sedia untuk menyembah Tuhan Yesus kapan saja dan di mana saja, di saat kalian main, di saat kalian lagi kerja kelompok, di saat kalian sekolah minggu, bahkan kalian tuh harus mempunyai sikap yang taat menyembah dalam Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kakak mau mulai ya, adik-adik harus dengerin dengan hati yang tekun, oke? Oke, suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, Tuhan Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin tersebut. Tetapi orang-orang itu gak mau datang adik-adik. Coba deh kita bayangin, di saat kita mengadakan pesta ulang tahun, kita udah ngajak nih teman-teman kita, tapi teman-teman kita tuh gak datang. Kalau aku sih sedih banget ya. Aku bakalan nangis. Kalau adik-adik gimana? Kalau lagi mengadakan pesta ulang tahun, terus teman-teman adik-adik tuh gak ada yang datang, pasti sedih banget loh. Nah, kakak lanjut ya. Lalu ia menyuruh lagi hamba-hambanya lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan yang telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah kusembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang itu yang tidak diundang tidak memindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada lain justru menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Sedih banget ya teman-teman, membunuh itu kata-kata yang menyeramkan banget bagi kakak pribadi. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin itu telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan itu dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan banyak orang yang dijumpainya di jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Yeay!
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat nih seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari tanpa menggunakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Nah adik-adik, kalian tahu kan gelap itu benar-benar gelap gulita, itu sangat serem banget loh adik-adik. Nah di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah adik-adik, kakak mau ngasih tahu di 2 Timotius 2 ayat 3-7 berkata, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu." Nah adik-adik, dari cerita ini tuh kita banyak banget belajar bahwa kita itu harus memiliki sikap hati yang sedia untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya di mana saja. Seperti yang kakak bilang tadi, dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik lagi bermain, adik-adik tuh selalu ingat, Tuhan, aku mau menyembah Tuhan di setiap saat adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Nah, siapa yang mau selalu siap sedia, kapanpun, dimanapun, memuji dan menyembah Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya? Mari adik-adik yang mau, angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik semuanya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, adik-adik Tuhan mempunyai hati yang takut akan Engkau Tuhan. Bisa menyembah Engkau Tuhan dimanapun adik-adik berada Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik kami Tuhan yang dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka bisa menjadi berkat di antara teman-teman yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik semuanya. Dah. Teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, makin dekat dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat pemerintah dan penduduk Indonesia, dari pusat sampai daerah. Berkati, beri roh takut akan Tuhan, beri hikmat dan hati bijaksana. Tuhan Yesus tolong Indonesia juga, bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat Papa, Mama, dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu Papa, Mama, anak-anak dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia,
anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji. Semuanya dilindungi Tuhan, beri kesehatan, kekuatan. Aku percaya penyertaan perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.